Progres saat ini kita sudah sampai di 27%. Jadi kita sudah 27% itu sudah mencakup pekerjaan struktur, tinggal 3 lapis untuk gedung bangunan utama, kemudian ada data center dan sebagian dari bangunan utilitas yang sudah mulai kita bangun. Kalau ini dari awalnya dari basic design kita dikonsepkan itu menjadi sebuah seperti kuncup bunga. RRI IKN, program khusus ibu kota dengan sajian informasi aktual dan akurat, ekonomi, pendidikan, teknologi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta hiburan, merajut kebinekaan sebagai media negara kesatuan untuk dunia. RRI IKN disiarkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara melalui FM 98,3 MHz dengan teknologi penyiaran terkini secara multiplatform. RRI IKN, Smart Mendunia. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI IKN, saat ini saya sedang berada di kantor Otorita Ibu Kota Nusantara, tepatnya di paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun gedung dan kawasan kantor Ibu Kota Nusantara. Dan saat ini kita akan mencoba mencari tahu seperti apa progres pembangunan dari gedung kantor Otorita Ibu Kota Nusantara. Bersama kami sudah hadir Bapak Doni Muhammad Kodri yang merupakan Project Manager KSO Adi Jaya Konstruksi. Selamat sore Bapak. Sore Bu. Oke, dan juga ada Pak Joseph Dharma Pranata yang merupakan Deputi Project Manager KSO Adi Jaya Konstruksi. Sore Bapak. Sore. Oke, Bapak ini melihat pembangunan yang dilakukan ya untuk gedung kantor Otorita Ibu Kota Nusantara. Sejauh ini berapa nih progres? Progres saat ini kita sudah sampai di 27%. Jadi kita sudah 27% itu sudah mencakup pekerjaan struktur, tinggal 3 lapis untuk gedung bangunan utama, kemudian ada data center dan sebagian dari bangunan utilitas yang sudah mulai kita bangun. Oke, untuk masa kontrak pekerjaannya ini mulai kapan sampai kapan nih Pak? Jadi kontrak kami dari mulai Januari 2024 sampai dengan Januari 2025. Oke, berarti setahun full ya untuk pengerjaan ini ya. Oke, nah kemudian untuk kantor Otorita ini sendiri nih yang katanya juga akan menjadi balai kota. Nah ini terdiri dari berapa lantai dan apa saja bangunan ataupun ruang-ruang yang ada di dalamnya Bapak? Jadi untuk bangunan utama, karena di sini ada 2 bangunan besar. Untuk yang bangunan utama itu ada 5 lantai, ditambah 1 semi basement. Untuk semi basement itu ada lobby, drop off, dan kemudian ada sebagian parkir. Kemudian untuk di lantai 2 kita juga ada lobby dan kemudian plaza gitu. Kemudian untuk lantai 3 kita ada auditorium dan command center. Kemudian untuk di lantai 4, 5 itu untuk ruang kerja ya? Iya, ruang kerja. Untuk ruang kerja. Ruang kerjanya kepala otorita dan kemudian deputinya. Pak Doni dan juga Pak Yosep, untuk lantai 2 dari gedung kantor Otorita Ibu Kota Nusantara ini kan merupakan command center ya, yang saat ini sedang beroperasi di Hunian Pekerja Konstruksi ya. Nah, nanti akan dipindahkan ke sini. Nah, ini seperti apa nih Pak untuk command centernya? Ya, di command center ini nanti terdapat ruangan besar gitu. Di dalamnya itu terdapat layar segala macam, di mana operator-operator yang keterkaitan dengan untuk mengontrol keseluruhan IKN, CCTV dan lain sebagainya itu berkantor. Nah, di situ juga ada ada war room dan lain sebagainya, di mana semua kegiatan yang berkaitan dengan IKN akan terpantau dari command center. Pak Yosep, untuk di lantai 1 gedung kantor Otorita IKN ini kan ada plaza nih. Betul. Yang disampaikan oleh Pak Doni tadi. Nah, apa kegunaan dari plaza ini sendiri? Baik, sebagai fungsinya kantor Otorita IKN ini kan berfungsi sebagai balai kota. Jadi emang nantinya ini emang sekarang ini balai kota ini merupakan tahap 1 ya. Nanti di situ tahap ultimate-nya sebenarnya ada pengembangan lagi, nanti ada wing 1 sama wing 2. Di mana itu akan jadi kawasan area terbuka yang terhubung antar gedung itu, jadi dapat menerima masyarakat secara luas.
bahwa di situ namanya balai kota ya harus ramah lah dengan masyarakat. Pertama ini balai kotanya IKN, berarti ibaratnya balai kotanya wajah dari Indonesia ya di situ masyarakat yang datang akan disambut di balai kota itu. Oke. Gitu. Jadi segala mungkin keluh kesah dari masyarakat nantinya yang akan tinggal di Ibu Kota Nusantara sebagai warga IKN yang katanya ya 2 juta nih ya. Tapi kita belum tahu nih seperti apa nantinya penduduk ini bisa nanti menyampaikan unik-uniknya langsung ke balai kota ini ya di lantai 1 plaza ya kantor otorita. Oke. Dan yang menarik juga pendengar juga pemirsa YouTube RRI IKN, di lantai 2 merupakan sebuah comment center yang katanya ini merupakan pusat data ataupun informasi yang saat ini sementara berkantor di Hunian Pekerja Konstruksi HPK 1 IKN. Nah, ini seperti apa nih Pak Doni? Jadi konsepnya memang untuk lantai 2 atau lapis ketiga ya, itu akan ada ruangan di mana seluruh aktivitas di IKN ini terpantau di sana. Jadi di sana akan ada operator-operator, ada war room dan lain sebagainya, dan kita menyebutnya sebagai command center yang saat ini sementara masih di HPK seperti itu. Oke. Nah, Pak Doni, MUT-nya ini kan juga dipasang ya di sini dengan semuanya di bawah tanah ya, agar rapi dan cantik. Nah, ini seperti apa nih untuk yang MUT di gedung kantor otorita IKN sendiri? Jadi untuk MUT yang masuk ke gedung otorita ini kebetulan kita tapping di jalan depan ya, di Jalan 6C. Itu di dalamnya akan masuk pipa air bersih, kemudian kabel PLN, kemudian mungkin dalam jangka panjang akan gas juga seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi kabel yang di luar MUT itu. Kemudian pipa juga akan semuanya masuk di dalam MUT. Kami menyebutnya SUT untuk di dalam kawasan sendiri. Nah, itu termasuk jaringan air bersih, termasuk jaringan air kotor dan lain sebagainya dari gedung itu masuknya langsung ke SUT. Oke. Nah, untuk pengelolaan limbah airnya ini sendiri seperti apa nih? Nah, untuk secara keseluruhan kawasan IKN itu ada bangunan tersendiri ya untuk pengelolaan IPAL-nya gitu ya, ada pengelolaan sendiri. Tetapi kami pun di sini untuk bangunan ini kita memiliki STP juga. Itu untuk menampung air kotor dan air bekas untuk kemudian diolah dan menjadi air bersih. Oh jadi ada sewage treatment plan-nya ini ya, mengolah air sisa domestik ini ya, untuk bisa menyiram tanaman atau untuk apa? Bisa nyiram tanaman, bisa mencuci mobil mungkin seperti itu. Dan pastinya dengan proses teknologi yang dilakukan ya oleh teman-teman di paket pengerjaan bangunan gedung dan kawasan kantor otorita Ibu Kota Nusantara, segala hal tidak perlu dikhawatirkan nih Bapak ya. Dari safety-nya aman, kemudian juga dari bangunannya juga bagus, dan tentunya hal-hal yang kadang-kadang ini menjadi sorotan ya untuk limbah dan lain sebagainya. Jadi Balai Kota Ibu Kota Nusantara, kemudian juga kita lihat di belakang kita ini Pak Yosef ya, unik juga nih ya dengan bentuk melingkar ya untuk bangunannya. Apakah ada konsep tersendiri ataukah ada filosofi yang coba dihadirkan melalui desainnya ini Bapak? Baik, ini kalau ini dari awalnya dari basic design kita dikonsepkan itu menjadi sebuah seperti kucuk bunga. Jadi kucuk bunga yang merupakan jadi diibaratkan ini menjadi awal dari sebuah pengembangan kota otorita IKN. Jadi di situ nanti diharapkan jadi ini berpusat dari balai kota ini menjadi berkembang menjadi otorita IKN. Dan di sini memang di kantor ini kita juga dari desain juga mengadopsi bahwa ini memang Forest City ya. Di sini kita ada di senternya bangunan itu ada nanti diciptakan seperti mini forest. Jadi memang khusus seperti hutan kecil yang memang secara habitat ekosistem tanamannya memang khusus dipilih nantinya gitu. Nah, ini tanaman apa saja Bapak nanti yang akan menjadi bagian dari mini forest di gedung kantor otorita IKN? Jadi kalau yang kemarin dipilih ada beberapa jenis seperti beringin, ada pohon pula ya Pak Doni ya. Jadi emang filosofinya dari perencanaan emang lebih rimbun, lebih adem ya untuk lingkungannya otorita IKN gitu. Ada berapa banyak nanti tanaman Bapak atau pohonnya nanti?
Waduh, kalau itu Banyak sekali. cukup banyak sekali. Banyak ya. Pokoknya intinya mini forest ya, hutan mini yang memang dimasukkan ke dalam kemodernan sebuah rancang bangun ya. Betul. Dari kantor Ibu Kota Nusantara. Nah, kemudian ke Pak Doni lagi nih terkait dengan pekerjaan yang terus dilakukan para pekerja yang ikut berpartisipasi dan bagaimana pembagian shift kerjanya ini, Bapak? Jadi untuk pekerjaan yang sekarang berlangsung itu ada pekerjaan struktur, terus kemudian pekerjaan arsitektur juga sudah masuk. Untuk saat ini semua pekerjaan kami kerjakan dari sejak pagi hingga malam ya, berarti ada 2 shift. Khusus untuk yang pekerjaan struktur dikarenakan memang harus mengakomodir pengecoran, itu kita terkadang 3 sampai dengan 4 shift sampai dengan pagi seperti itu. Oke, dengan pembagian waktunya seperti apa, Pak? Pembagian waktunya mungkin untuk yang pagi kan dari jam 8 sampai dengan jam 4 misalnya seperti itu, kemudian jam 5 sampai dengan jam 10. Kemudian dari jam 10 sampai dengan jam 3, jam 3 sampai dengan pagi seperti itu. Oke. Nah, ini kan sudah lepas 17 Agustus nih Pak ya. Kemarin sempat dihentikan sementara untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nah, berarti ini udah mulai operasional normal nih Bapak? Sudah, kami sudah normal. Bahkan H+1 di tanggal 18 Agustus kami sudah langsung melakukan pengecoran. Itu pekerjaan yang lumayan besar gitu ya di lokasi kami seperti itu. Oke. Nah, Pak Yosep, untuk agregatnya ataupun juga materialnya yang digunakan untuk membangun gedung ini dari mana nih sumbernya? Kalau kami ini agregat memang dipilih khusus memang lebih banyak dengan kandungan dalam negeri. Jadi memang khusus yang TKDN-nya kita pilih yang cukup tinggi. Jadi memang pilihan ya produk dalam negeri lah. Anak-anak bangsa lah yang kita gabung untuk di sini menjadi satu karya tersendiri gitu. Daerahnya mungkin spesifik ada? Kalau ini ada, kalau agregat yang ini pasti dari rata-rata dari Sulawesi. Yang paling dekat betul Iya, ya? betul. Kayak marmer pun juga kita posisinya dari Sulawesi juga, dari ujung pandang nantinya gitu. Oke. Berarti memang kalau bisa dibilang nih hampir marmer semua yang ada di Ibu Kota Nusantara juga dari ujung pandang ya. Betul. Karena kemarin sempat ngobrol-ngobrol di desain interior Istana Garuda pun marmernya dari ujung pandang nih. Iya, betul. Produk lokal. Produk lokal Oke, yang ya. didahulukan. Benar, karena ini juga karya anak bangsa ya, materialnya pun bahannya juga karya anak bangsa sendiri nih Bapak ya. Iya. Oke, sejauh ini apakah ada tantangan yang ditemui dalam proses penyelesaian ini? Tantangan mungkin salah satunya mungkin sama dengan beberapa proyek yang ada di IKN. Cuaca ya, dulu sempat kita banyak sekali hujan ya, sehingga hanya sekitar 60%-an saja jam kerja yang efektif. Kemudian juga sempat juga seputar traffic lah gitu ya. Walaupun sekarang sudah terkendali dengan lebih baik. Nah, seperti itu sih. Mobilisasinya juga ya. Tapi untuk materialnya pernah terlambat ataukah pernah ada sedikit gangguan untuk pendroppingan, karena ini kan dari luar kota nih Bapak ya, atau gimana? Sebenarnya kita berupaya supaya materialnya datang tepat waktu dengan memesan lebih awal. Biasanya seperti itu. Walaupun mungkin ada juga kondisi di mana waktu delivery gitu ya tidak sesuai dengan harapan, tetapi ya kita masih bisa mengakomodir tepat waktu lah seperti. Masih on track juga gitu ya. Masih on track. Oke. Nah, ke Pak Yosep lagi nih. Untuk HSE-nya bagi para pekerja di sini, berapa banyak sih Bapak tadi belum sempat disampaikan ya? Kurang lebih 400 orang sekarang. Oke, nah ini gimana nih untuk health safety dan environmentalnya nih Pak? Baik, kalau untuk health safety-nya kita secara rutin setiap pagi kita pasti ada board meeting ya kan. Jadi untuk mengingatkan baik target kerja pasti, kemudian yang kedua tentang safety-nya. Jadi walaupun kita secara ini schedule kita cukup ketat, tapi kita tetap harus mengutamakan keselamatan. Kemudian secara seminggu sekali kita adakan khusus memang di safety morning talk. Jadi memang khusus membahas semua problem K3 yang kita laksanakan di sini gitu. Jadi seperti dua arah ya. Jadi ada masukan dari pekerja seperti apa, dari manajemen inginnya bahwa kita menciptakan lingkungan kerja yang aman, yang sehat gitu. Seperti itu. Oke, kemudian Pak Yosep dengan 400 orang pekerja, kemudian ada 4 shift pekerjaan yang dilakukan. Ini cukup berat nih ya dengan konstruksi. Apakah ada healing sederhana yang mungkin yang dilakukan oleh Adi Jaya Konstruksi untuk para pekerja?
Jadi kita rutin ada pemeriksaan kesehatan pasti, ya kan. Kemudian juga kita juga sebulan sekali atau dalam sebulan 2 kali ya. Kita mengadakan kayak senam bersama. Gitu, mesti dengan ya instruktur yang terlatih ya. Jadi emang bener yang kita khususkan untuk merilekkan lah pekerja kan gitu kan. Jadi juga secara ini juga kita menjaga asupan gizi mereka seperti apa. Terus kemudian juga kebetulan untuk di tempat tinggal mereka juga kita perhatikan secara kebersihan, kemudian ketersediaan air ya cukup ini memang harus kita perhatikan di kawasan IKN ini memang cukup kita jadi perhatian memang khusus untuk air ya. Jadi ya memang kita adakan filter untuk air sendiri untuk mereka bisa untuk dipakai sendiri, bahkan untuk di tempat lokasi kerja kita siapkan memang khusus air minum. Itu jadi untuk pekerja ini memang kita siapkan supaya dekat lah untuk tidak harus keluar dari area proyek, cuman jaminan bahwa air itu sehat, bersih untuk bisa dikonsumsi seperti itu. Para pekerja ini memang dikontrakan tempat tinggal mereka atau bareng-bareng di hunian pekerja konstruksi? Karena kami juga di HPK ditinggalnya nih Bapak, atau gimana? Ya, memang sebagian di HPK, sebagian besar di HPK, ada juga yang memang berkontrak sendiri ya kita kontrakkan, terutama untuk operator-operator. Ada juga kita barak tambahan yang kita bangun juga untuk pekerja yang belum tertampung saat ini di HPK seperti itu. Apakah akan ada penambahan pekerja lagi hingga di Januari 2024 Pak? Ataukah memang sudah stuck di 400 orang ini Bapak? Penambahan pekerja ini secara kontinu itu ada penambahan pekerja. Kita bahkan untuk perkiraan puncak dari jumlah pekerja itu bisa mencapai 500 orang lebih seperti itu. Untuk saat ini kan untuk pekerjaan struktur memang sudah mencapai puncaknya, tetapi untuk pekerjaan arsitektur dan MEP ini masih baru memulai gitu. Istilahnya kalau mereka sudah mencapai peaknya itu akan lebih lagi. Nah ini sampai dengan Januari 2025 ya selesai pekerjaan konstruksinya. Nah untuk full furnished-nya gitu loh Pak, untuk pemasukan perabotannya itu apakah masuk dalam jangka waktu yang sampai dengan Januari 2024 sampai Januari 2025 ataukah memang ada waktu lainnya lagi? Jadi kebetulan untuk skup kontrak kami itu sampai dengan interior melekat. Untuk furnish-nya kebetulan nanti akan ada yang diisi oleh otoritas sendiri, dan itu memang kita berkoordinasi secara terus-menerus dengan otoritas juga. Artinya pada saat bangunan sudah siap untuk dimasukkan barang-barang interior, tentu nanti mereka juga bisa masuk dan paralel dengan pekerjaan finishing kami seperti itu. Masih dalam waktu yang setahun ini ya kontrak kerjanya ya. Apakah ada yang membedakan nih bangunan gedung dari kantor otorita IKN dengan bangunan gedung lainnya yang ada di IKN? Karena ini juga menjadi balai kota nih Bapak ya, menjadi istilahnya mukanya gitu, wajahnya dari IKN ini. Mungkin yang sedikit membedakan bentuknya saja ya. Ini memang terlihat seperti kuncup bunga nanti. Kemudian kita juga memiliki banyak sirip-sirip di sekeliling bangunan itu sendiri yang sepertinya saya belum lihat di area sini ya seperti itu. Tetapi kalau yang lainnya termasuk kekuatan dan lain sebagainya itu pastinya sama. Pastinya sama ya. Paling desainnya saja yang membedakan ya. Yang terakhir nih ke Pak Yosep terlebih dahulu. Apa yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI IKN dan juga masyarakat Indonesia tentang IKN yang masih terus berprogres, masih terus pembangunan hingga 2045, meyakinkan ini loh IKN ini adalah ibu kota negara baru yang luar biasa. Silakan Bapak. Baik, menurut saya jadi IKN ini memang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia menjadi bangsa yang untuk lebih maju ya. Dengan kondisi sekarang ibu kota kita di Jakarta yang sudah cukup krodit ya, dengan berbagai macam permasalahan, dan untuk dengan membawa IKN di tengah bumi Kalimantan ini menjadi salah satu langkah untuk pemerataan pembangunan tentunya, kemudian juga membuat pengembangan kawasan ekonomi yang lebih jauh ya kan, dan memang menjadi
yang disampaikan Pak Jokowi juga bahwa ini menjadi salah satu memang bahwa ibu kota kita ini memang benar full murni dari karya anak bangsa. Seperti itu menurut kami gitu. Oke, Pak Doni silakan. Menurut saya karena masih banyaknya yang skeptis ya dengan IKN, pesan ke mereka datang ke IKN, lihat prosesnya, dan maka mereka akan melihat bahwa di sini full anak bangsa yang bekerja. Kemudian bahwa pembangunan IKN ini dilakukan serentak dan sistematis, dan itu sangat membanggakan gitu ya, karena ternyata bangsa Indonesia mampu melakukan itu seperti itu. Oke, jangan lihat sekarang yang sedang membangun ya, karena masih ada tahapan-tahapan lagi hingga di 2045. Jangan membaca dari medsos saja, jangan percaya apa yang disampaikan, tapi datang dan lihat sendiri ya. Saksikan bagaimana anak bangsa berkarya, anak bangsa membuat sebuah peradaban baru dan juga sejarah untuk Indonesia. Demikianlah pendengar perbincangan kami bersama Bapak Yosef Dharma Pranata yang merupakan Deputi Project Manager KSO Adi Jaya Konstruksi. Terima kasih Pak Yosef. Terima kasih juga untuk Pak Doni Muhammad Kodri, Project Manager KSO Adi Jaya Konstruksi. Semangat selalu Bapak ya untuk pekerjaannya. Ini meskipun sekarang IKN sedang hujan ya, tetapi tidak menyurutkan Bapak ya. Semangat para pekerja semuanya. Oke, semangat. Tetap semangat. Dan mendengar juga pemirsa YouTube RRI IKN langsung dari gedung kantor Otorita Ibu Kota Nusantara di Jalan Nasional Sepaku IKN. Reporter Anda Femi Sareora bersama pengarah acara Muhammad Adriansa, kameramen Rido Saputra, dan juga audioman Victor Pinangkaan. RRI IKN, program khusus ibu kota dengan sajian informasi aktual dan akurat, ekonomi, pendidikan, teknologi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta hiburan, merajut kebinekaan sebagai media negara kesatuan untuk dunia. RRI IKN disiarkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara melalui FM 98,3 MHz dengan teknologi penyiaran terkini secara multiplatform. RRI IKN, Smart Mendunia.